Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di ngobrol bareng Pipi Holik. Nah, kali ini kita ngebahas kawat ya, jenis-jenis kawat. Nggak perlu semua kawat, tapi yang kebanyakan kita pakai aja. Nah, kalau kawat itu kan kita pakainya kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini macam-macam. Tembaga ada yang berenamel sama yang nggak berenamel. Enamel itu apa sih? Enamel itu lapisan luarnya kawat ini. Nah, jadi kalau ada kawat sampai berwarna-warni, itu artinya juga dia berenamel, alias yang warna-warni itu enamelnya, kulitnya gitu loh. Dalamnya sih enggak. Warna asli dari tembaga itu ya kayak gini, rose gold kayak gini. Nah, kayak gini nih. Ini yang berkoper ya, jadi dia nggak ada enamel. Jadi aslinya dalemannya kawat tembaga itu ya warna seperti ini. Nah, hanya saja karena dia kan nggak berenamel ya, jadi dia ketika kena udara dia teroksidasi. Teroksidasi itu bereaksi dengan O2, bereaksi dengan udara. Nah, jadi dia reaksinya, oksidasinya adalah berwarna kehitaman. Tapi dia masih bisa dibersihkan dengan cairan tertentu ya, baking soda atau apa gitu kan. Tapi kalau misalkan yang seperti ini tembaga ukuran 1,5 yang berenamel. Nah, jadi ketika ini adalah kawat aluminium ukuran 1,5 berenamel juga. Bedanya apa aluminium sama tembaga? Kita lihat dalemannya. Bentar. Kelihatan jelas nggak ya? Nah, ini jelas. Semoga jelas. Sebentar. Jelas kalau belakangnya ada tangannya. Nah, nih. Kelihatan kan? Ini merah dan ini dalamannya putih. Yang dalamannya putih itu aluminium. Yang dalamannya merah, kemerahan, pink atau kemerahan ini adalah tembaga. Jadi kita benarnya kalau lihat kawat, dilihat aja dalamannya warna apa gitu kan. Nah, kalau besi kan jelas warnanya warna-warna nikel gitu. Nah, kalau aluminium sama tembaga, bedanya adalah kekerasan. Tembaga itu lunak banget. Aluminium tuh lunak banget. Tembaga lebih keras dari aluminium. Akan kelihatan saat kita penyet. Jadi ini ketika dipenyet, tembaga kalau dipenyet dia nggak akan bisa sampai penyet banget gitu, nggak bisa. Nih, hanya terluka segini aja itu. Ini saya sudah tekan sekeras-kerasnya pakai tang ya. Sedangkan kalau aluminium, kalau kita tekan keras banget, dia akan penyok. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya tekan keras banget, penyoknya sampai sedalam ini. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia mudah sekali putus, tinggal diongklek aja dia udah putus. Nah, mudah sekali putus. Sedangkan untuk tembaga, saya penyet sekuat-kuatnya, mentoknya ya dia cuma penyok segini saja. Karena apa? Karena dia dalamannya keras. Oke. Sedangkan kalau tembaga ini kebanyakan yang dipakai untuk dinamo, warnanya mentok-mentoknya gradasian seperti ini. Ada yang kekuningan, kemerahan, bahkan ada yang agak gelap seperti ini. Nah, ini dark brown sebutannya ya. Ini yang kita sebut adalah warna-warna enamelnya gitu. Tapi kalau untuk perlistrikan, dinamo untuk listrik itu memang mentoknya juga warna-warnanya hanya seperti ini aja. Jadi saya kadang memakai dinamo, karena saya memakai yang untuk dinamo itu kan nggak bisa pilih warna mau yang putih, gold gitu, nggak bisa. Jadi di suppliernya pun tergantung stoknya dia. Jadi kita nggak bisa menentukan kecuali kita mau beli sebanyak 20 kilo yang satu spool gede banget yang sedudukan itu. Dan yang paling umum kita beli dan kita pakai untuk bayar jewelry adalah yang warna rose gold seperti ini. Warna rose gold ini adalah warna yang paling mendekati atau paling sama dengan warna asli dari isian tembaga ini. Nah, dia laris karena warnanya cantik, cakep. Hanya saja kalau untuk diperlistrikan atau berdinamoan, dia langka sekali. Karena kalau untuk perlistrikan,
mereka-mereka yang bekerja di dunia peristrikan, mereka bilang yang warna gini ini nggak bagus malahan kalau buat listrik, entah daya hantarnya, entah apa, yang pasti untuk penggunaannya sebagai listrik dia tidak sebegitu bagus. Makanya di toko-toko dinamo akan sangat jarang ditemui warna-warna demikian. Tapi ada, bukan berarti nggak ada ya, tapi sangat jarang sekali. Nah, untuk yang kita punya yang kawat warna itu biasanya kawat-kawat impor. Ada juga yang nggak impor, yang lokal. Dia yang Telebit ini lokal. Nah, warnanya ada banyak. Ada gold, ada pink rose, ada gunmetal. Kalau kita sebut gunmetal, tapi di sini dinamain antique brass, atau ada yang warna silver. Nah, nih ada juga warna hitam sama merah kalau nggak salah, baru, tapi saya belum beli. Nah, saya nggak nyetok ini untuk dijual. Silahkan beli langsung di FB Pelgatori, PVLGATORY. Nah, karena dia yang memproduksi. Atau kalau misalkan pengen yang impor, mungkin ada di toko-toko wire yang besar ya. Itu ada beberapa merek seperti Artistic Wire, Scientific Wire, Rakumaku, atau masih banyak lagi. Ya, berbagai merek-merek, dan mereka semua impor. Kalau tanya harga, mostly hampir sama dan memang mahal. Harganya dibandingkan dengan kawat tembaga dinamo biasa yang untuk listrik itu bisa 5 kali, 4 kali atau 5 kalian lebih mahal. Nah, jadi makanya kadang ada beberapa teman yang memang menjual barangnya itu berbeda. Kalau memang mau pakai kawat impor pasti harganya berbeda. Oke, jadi sekarang sudah mengerti ya macam-macam kawat, sudah mengerti bagaimana untuk mengukur panjang kawat saat akan dipakai, dan sudah mengerti bagaimana memilih ukuran kawat yang sesuai. Tapi kalau untuk kawat-kawat warna seperti ini yang impor, ukuran yang ada biasanya hanya 3. Ukuran standar yaitu ukuran 1, ukuran 0,8, dan ukuran 0,3. Ukuran di luar itu jarang banget ada, hampir nggak ada malah. Makanya kalau emang ingin memakai wire dengan ukuran yang lebih bervariasi, satu-satunya cara adalah memakai kawat lokal, maksudnya kawat yang untuk listrik itu, kawat dinamo. Oke, sekian ngobrol kita kali ini, mungkin agak panjang, semoga dapat memberikan pengetahuan atau sekedar membuka gambaran tentang wire jewelry. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Bibi Holic.